Halo sahabat hijau, jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini Salam Hijau ya. Oke sahabat hijau, buat kali ini kita akan berbagi yaitu bagaimana cara membuat jakaba anti gagal. Ya, jadi bagi yang sering gagal ikutin tip-tipnya ya. Jadi gini sahabat, kita akan membuat jakaba super, artinya apa? Mengandung JPT tinggi ya. Kemudian tidak gagal. Bagaimana cara pembuatannya? Yang pada umumnya sahabat gunakan yaitu ini ACB, air cucian beras, juga bagus. Cuman mohon ya, ini jangan air cucian beras yang basi atau yang sudah bau. Dan ini hasil perasan cucian beras yang pertama saja ya. Kemudian kalau tidak ada air cucian beras ya tidak apa-apa, ini tidak wajib. Oke sahabat, jadi kita infokan ya bagaimana cara membuatnya. Jadi yang pertama, air cucian beras ini kita telah siapkan kurang lebih ya sekitar berapa gitu. Kemudian ada yang wajib sahabat. Yang wajib itu ini sahabat, ini dedak atau bekatul, ini sangat wajib. Kenapa? Karena mengandung karbohidrat yang super tinggi. Walaupun air cucian beras itu karbohidratnya berupa pati ya, mengandung mineral dan macam-macam. Oke sahabat, jadi kita cara kerjanya begini. Siapkan air cucian beras, kalau tidak ada tidak apa-apa. Kemudian siapkan dedak atau bekatul ya, ini sahabat ya. Kira-kira banyaknya itu agak lumayan banyak ya, 1/4 kilo sampai setengah kilogram ya. Kira-kira demikian sahabat. Nah ini diaduk, diperas ya sampai benar-benar lebur ya sahabat ya. Jadi kita aduk sampai rata dulu. Oke, setelah aduk kalau kurang boleh ditambah. Ini dengan nutrisi, ini yang wajib ya sahabat ya. Jadi kita membentuknya, yang penting apa rahasianya yang tidak gagal ya, air cucian ya ini tadi apa namanya berupa pati tadi. Oke sahabat, kita lanjutkan. Setelah terbentuk ya, ini satu lagi sahabat. Nah ini yang perlu sahabat ketahui, jangan lupa kita menggunakan inilah yang kita bentuk dengan JPT. Ini apa sahabat? Ini perakaran pohon bambu. Tapi kalau sahabat tidak punya perakaran pohon bambu ya bisa gunakan rumput gajah ya, rumput alang-alang, kemudian perakaran putri malu. Jadi ini dituang saja, kira-kira ini 1 liter ya, dituang saja rumputnya ke sini, hasil perasan. Dan ini sudah saya rendam sekitar 2 malam ya, 2 harian. Satu lagi sahabat, yang kita katakan gini, kalau pada umumnya kita membuat jakaba menggunakan air cucian beras, kadang-kadang ada yang gagal, ada yang tidak. Satu lagi supaya tidak gagal, rahasianya tadi di dedak atau bekatul tadi. Kemudian satu lagi agar tidak bau dan lebih tahan lama, kita siapkan yaitu E4. Ini wajib, kalau tidak sahabat tidak punya bisa gunakan yang lain seperti Yakult ya, decomposer apapun juga bisa ya. Ini bakteri fermentasi. Kemudian harus menggunakan molase. Kebetulan saya menggunakan gula merah, gula putih di sini. Kalau ada gula merah lebih bagus, atau tetes tebu atau molase ya. Siapkan E4 tadi. Kemudian kira-kira molase ini maksudnya itu sama banyak ya sahabat dengan E4 tersebut. Jadi molasenya gini, berapa banyak molase? Kira-kira ini saya gunakan 3 tutup ya, 3 tutup E4, 2 boleh, 3 boleh. Nah ini harus ada molasenya. Kenapa? Setiap kita fermentasi apapun, bakteri ini harus mempunyai makanan, yaitu berupa gula. Jadi kalau tidak kita aduk aja. Oke sahabat. Kemudian satu lagi sambil kita aduk-aduk sahabat ya. Nah sahabat, lalu ini kan kotor nih, banyak dedaknya. Sebenarnya sih nggak apa-apa, cuma yang penting diaduk, makanannya sudah ada. Kita siapkan wadah seperti demikian ya. Kemudian saya siapkan saringannya ya. Ini sahabat, jadi saya saring biar agak lebih bersih sedikit ya.
Untuk bekatul dedaknya mohon diaduk ya sahabat, jadi agak diaduk rata sedikit ya. Kira-kira proses kerjanya demikian sahabat. Nah, inilah makanan pokok utamanya sahabat. Oke, kalau ini mau diperas juga boleh, cuman saya hanya sekilas simpel saja sahabat ya. Jadi ini cara kerjanya begini sahabat. Ini yang cara pembuat bahan jakaba tersebut. Kemudian sahabat kasih kain, ikat menggunakan tali, dan ingat disimpan di tempat yang teduh. Jadi ini diikat, disimpan yang tempat teduh. Oke, itu cara pembuatan jakaba yang standarisasi. Oke, sahabat, kali ini agak berbeda. Saya akan menginfokan yaitu bagaimana cara membuat jakaba yang kandungannya jangan hanya untuk fase pertumbuhan saja, tapi kita merubah jakaba tersebut berubah jadi fase pembuahan juga. Jadi artinya bagaimana sahabat? Kita lihat. Jadi yang ini tadi ya, jakaba tersebut, lalu sahabat siapkan ini sahabat, saya telah menyiapkan, tahu ini kulit pisang, kemudian sabut kelapa. Kenapa kita digunakan demikian? Untuk sabut kelapanya saya telah buang jataninnya ya, sebagian besar ya. Jadi sahabat, jadi sabut kelapa ini sudah saya rendam kurang lebih 2 harian dengan ada kulit pisang tersebut. Sebenarnya sabut kelapanya itu kalau ada abu sabut kelapa itu lebih bagus. Kalau tidak ada, sahabat bisa gunakan yaitu batang padi yang di sawah yang telah habis panen. Oke sahabat, kenapa kita gunakan demikian? Karena ini kaliumnya sangat tinggi ya. Jadi bagaimana cara kerjanya? Hampir sama seperti yang tadi sahabat ya. Kita siapkan tempat lagi yang tadi. Nah, air yang kelapa tadi ya, ini sahabat saya tuangkan, termasuk air rendaman kulit pisang. Kok ini yang digunakan? Sahabat kalau mau tahu, sekali lagi saya infokan, ini kandungan kalium tinggi. Jadi selama ini kalau sahabat tahu kalau jakaba itu hanya untuk fase vegetatif atau pertumbuhan saja, di sini kita akan membuat fase generatif, jadi bisa jadi pupuk. Nah sahabat, begitu cara pemakaiannya. Kenapa? Kalau tanpa kita gunakan rendaman kulit pisang tadi dan sabut kelapa tadi, kandungan jakaba ini kan sudah tahu Pak sahabat ya, nitrogennya sangat tinggi, fosfatnya sangat tinggi, kemudian pH tanahnya itu juga sangat bagus, sangat tinggi juga. Jadi kalau di saat momen hujan itu bagus. Yang sangat disayangkan itu hanya biasanya untuk fase vegetatif saja. Nah, di sini saya membuat fase generatif. Bisa dipahami ya, sahabat. Jadi kemudian cara penyimpanannya kita sama seperti tadi. Kita letakkan demikian. Kemudian kita ikat dengan tali. Usahakan disimpan di tempat yang teduh, tidak terkena matahari, kalau bisa agak gelap. Dan satu lagi, usahakan jangan sampai ini sering dibuka ya. Jangan sering dibuka, ditutup rapat. Bila perlu kalau ada penutup taruh aja begini sahabat. Jadi untuk menekan binatang halus masuk seperti macam-macam lah, semut dan macam-macam. Oke, kita lihat perkembangannya sahabat setelah 12 hari ya, bagaimana. Dan ini saya infokan, ini memang dari F0 ya. Jadi kita lihat hasil perkembangannya bagaimana. Kita buka. Sudah mulai terpicu sahabat, sangat cepat ya, 12 hari sudah mulai bermunculan. Kita lihat di bawahnya juga, karena saya menggunakan wadah yang bening, kelihatan ya sahabat ya, sudah mulai bermunculan. Jadi jelas sekali, ini saya zoom, ini kelihatan sekali ya. Dan ini sudah bisa digunakan. Sekali lagi buat sahabat hijau, ini murni ya dari F0 ya. Kita lihat hasilnya bagaimana, coba.
saya angkat sedikit. Wih, mau membesar ini sahabat ya, nggak apa-apa, saya balik. Nah ini sahabat, tuh sudah mulai besar ya, udah mulai terpicu. Saya diamkan kembali. Dan ini sudah bisa digunakan sahabat, nggak masalah ya. Jadi sebenarnya beginilah cara kita membuat jakaba dari F0 yang untuk fase vegetatif dan generatif. Oke sahabat, kita lihat perkembangan jakabanya usia 17 hari ya. Setelah 17 hari bagaimana hasilnya. Nah ini sahabat, ternyata didiamkan makin lama makin membesar ya. Oke, jadi simpel ya sahabat, kita lihat hasilnya setelah 17 hari. Wah ini udah mau membesar nih sahabat, bisa dibalik, kita lihat ya. Saya coba, wah lumayan mantap sahabat ya. Nah ini sahabat, jelas ya, fix ya. Jadi ya, jadi gini sahabat, cara pembuatannya sudah tahu ya. Kemudian satu lagi, kalau masalah apa namanya ukuran dosis tidak bisa kita batasi. Misalkan sahabat mau kaliumnya tinggi, ya dipertambah saja unsur kaliumnya itu ya. Oke, kemudian satu lagi untuk dosis pemakaian, tidak ada aturan baku, bisa 1:5, 1:10 ya juga bisa. Jadi kalau air yang ini ya, kalau kita misalkan ini sahabat, saya kasih contoh. Nah kalau kita dapat air jakaba ini bisa 1:5 ya, dicampur dengan air biasa aja ya. Oke, jadi bisa dipahami ya. Untuk memperbanyak jakaba tersebut ya sangat mudah, karena ini sudah dapat biangnya, tinggal diambil aja, dicampur aja. Misal pun segini, sahabat campurkan dengan air leri atau air bekas cucian apa namanya bekatul atau dedak, itu udah jadi. Oke, jadi mudah ya sahabat ya cara pembuatannya ya, udah tahu ya cara aplikasinya. Sekali lagi sahabat, bila mana ada ucapan yang salah ya mohon dimaafkan dan diabaikan saja ya. Nah semoga tutorial kita bermanfaat. Kalau suka boleh di like sahabat ya. Nah, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Itu aja, terima kasih, salam hijau ya.